kita kembali beribadah dengan anak sekolah minggu HKBP Rumbai. Apa sih ibadah kita hari ini? Hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, di pagi hari yang cerah ini, Ina mau ajak adik-adik bersama-sama untuk bernyanyi dari terbit matahari. Kita bernyanyi bersama ya. Adik-adik, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau memasuki ibadah, tapi Ina mau tanya dulu nih. Adik-adik, apa kabar? Sehat, kuat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan kalau adik-adik semua sehat. Adik-adik, hari ini kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita hari ini yaitu memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Nah, ayo kita sama-sama datang beribadah bersama, kita bernyanyi. Yuk, ayo teman, kita nyanyi bersama ya. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Di pagi hari ini kami mau beribadah, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti. Terpujilah Engkau, di dalam nama Putramu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP. Ayo kita bernyanyi bersama ya. Kristus hidup penuh harapan.
Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuatkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkannya dengan baik ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Yasa. Shalom Mama. Shalom Vivi. Shalom Mama. Gimana kalau kita sapa juga teman-teman kita yang ada di rumah? Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom teman-teman. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. Di sini bersama saya, Amang Pendeta Fanuel Sopater Sihombing, yang akan membawakan khotbah pada hari ini. Ngomong-ngomong, ini hari apa ya? Hari Kamis sama. Loh, kita kok beribadah hari Kamis? Bisa bantu jelasin nggak sama teman-teman di rumah? Bisa Mam. Ya, coba dijelaskan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus sama. Oh, makanya kita beribadah karena hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ayo kita buka Alkitab kita, firman Tuhan. Untuk kita pada minggu ini, minggu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, tertulis di kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai ayat 14. Kita baca bergantian. Amang baca ayat 6. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dan angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Kita baca sama-sama. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah untuk kita pada minggu ini berbicara tentang arti sebuah kesetiaan, berbicara tentang persahabatan. Yasa, Vivi pasti punya sahabat ya.
Pasti ya, pasti punya sahabat. Karena setiap orang pasti mempunyai seorang sahabat. Tetapi sahabat yang bagaimana? Nah itu, sahabat yang bagaimana? Sahabat yang baik, setia. Ya, kalau Vivi katakan sahabat yang baik, sahabat yang setia. Nah, firman Tuhan pada hari ini, kita juga melihat bagaimana arti sebuah persahabatan seperti yang sudah dikatakan oleh Vivi, sahabat yang baik dan setia. Kita temukan itu dari kehidupan Elia dan kepada siapa? Elisa. Ada dua orang yang bersahabat. Karena Elia dan Elisa adalah nabi yang sudah teruji kesetiaannya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Mereka berdua bersahabat. Mereka berdua berteman dalam suka, dalam duka. Mereka tetap bersahabat. Ya, saya Vivi dan adik-adik yang ada di rumah, Elisa itu sangat setia kepada Elia. Elia boleh dikatakan guru juga. Dia adalah gurunya sekaligus sahabatnya juga. Sehingga dalam perikop ini, dalam khotbah ini diceritakan bagaimana kesetiaan Elisa kepada sahabatnya Elia. Di mana kita melihat mereka hubungannya baik, itu diceritakan dari, kalau kita baca dari ayat pertama. Ya, di sana Elia katakan kepada Elisa, pada waktu Tuhan menyuruh Elisa pergi dari Gilgal, kan ada Gilgal itu sebuah daerah. Ya, ada sebuah daerah namanya Gilgal. Lalu Allah menyuruh Elia pergi dari sana. Nah, dan Elia katakan kepada Elisa, sudah kamu tidak usah ikut, tinggal di sini saja, biar saja saya yang pergi. Karena Tuhan sudah menyuruh. Lalu apa dia katakan kepada Elia? Elisa katakan kepada Elia, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, saya tidak akan meninggalkanmu. Nah, lalu mereka berjalan menuju ke Betel. Nah, mereka berdua berjalan menuju ke Betel. Sampai di Betel, Tuhan perintahkan lagi kepada Elia, menuju kemana? Yeriko. Iya, benar. Mereka mau menuju ke Yeriko. Tetapi Elia tetap katakan kepada Elisa supaya dia tidak boleh ikut, tetap tinggal di sini. Tetapi kesetiaan itu, dia mau tetap bersama-sama dengan Elia. Dia katakan juga sekali lagi, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan terakhir, sampai 3 kali. Dari Yeriko, Tuhan mengutus mereka juga pergi kemana? Vivi? Sungai Yordan. Iya, pintar anak sekolah minggu Rumbaya. Mereka diutus untuk pergi ke Sungai Yordan. Dan selalu dia katakan untuk tinggal di sini, jangan ikut. Tetapi Elisa terus bertahan kepada prinsip hidupnya, supaya mau bersama-sama dengan Elia kemanapun Elia pergi. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, itu betapa luar biasanya arti sebuah persahabatan. Yasa dan Vivi gitu enggak sama sahabatnya? Bisa enggak melihat kehidupan Elia dan Elisa? Gitu enggak sama sahabat? Iya. Kalau Yasa ada makanan, mau nggak membagi makanannya dengan temannya? Mau ya? Janganlah maksennya. Tahu maksen? Tidak. Maksen makan sendiri. Itu bukan sahabat ya? Yang baik ya. Kalau yang makan-makan sendiri ini, jajan sendiri, sembunyi-sembunyi kan? Itu bukan sahabat yang setia ya. Dia tidak seperti Elisa. Amang ada cerita ini, mau dengar nggak cerita Amang ini? Mau nyakin dengar cerita Amang? Iya, tentang 2 orang yang bersahabat. Ada 2 orang yang bersahabat, 2 orang anak-anak yang bersahabat. Mereka berencana ingin pergi ke sebuah tempat, ya kan? Ketika di perjalanan, mereka dikejar-kejar
anjing gila. Wah, dikejar anjing gila. Mereka ketakutan. Nah, lalu mereka berlari sekencang-kencangnya berlari. Nah, karena tidak tahu lagi mau kemana, mereka melihat ada sebuah pohon. Ya, mereka melihat ada sebuah pohon karena si A, mengatakan si A ya, dan yang satu lagi si B. Karena si A itu pintar manjat pohon, tetapi sahabatnya si B tidak pintar memanjat pohon. Lalu si A menaiki pohon itu pertama terlebih dahulu, kan? Dia naik dan sampai di atas pohon. Si B minta tolong saya seperti itu supaya dia juga boleh naik, supaya anjing itu tidak menggigitnya. Bayangkan persahabatannya. Si A tidak mau menolong si B yang sudah ketakutan di bawah karena anjingnya sudah semakin dekat mau menggigitnya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, pelajaran penting yang mau kita lihat dari kisah ini adalah jangan mau seperti si A, yang dia mau bersahabat hanya di saat senang, di saat gembira. Tetapi setialah kepada sahabatmu di dalam keadaan apapun, di dalam keadaan suka dan di dalam keadaan duka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kisah juga yang bagaimana Elia dan Elisa. Saya juga sudah singgung bagaimana persahabatan si A dan si B. Itu semua mengingatkan kita bagaimana arti sebuah kesetiaan, arti sebuah persahabatan. Lalu disempurnakan lagi dengan kehidupan Yesus yang kita peringati hari ini, hari kenaikannya ke surga, yang menjadi sahabat semua orang. Yesus yang mau menjadi sahabat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sahabatnya Yasa, sahabatnya Vivi, sahabatnya Abang Agi juga, sahabat guru-guru sekolah minggu, dan kita semua bersahabat dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus lahir yang kita sebut Natal, ya. Dia juga mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga. Itu yang kita peringati pada minggu ini. Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk apa? Ya, Vivi? Untuk menyiapkan tempat untuk kita, Bang. Benar. Ya, benar. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang setia tadi, yang mau menjadi orang yang baik dan setia. Jadi adik-adik, dari Yesus lahir sampai dia naik ke surga adalah bukti bagi dunia. Itu membuktikan bagi kita bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati kita. Amin. Amin. Karena apa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Ulangi ya, Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Iya, sekarang Amang ada ingat lagu ya? Ada lagu yang menceritakan tentang sahabat. Kita punya sahabat Yesus. Ingat gak lagunya? Apa ya judulnya ya? Yesus sahabatku. Bukan. Ada satu sobatku. Ya, kita minta ya Bang Agi supaya membantu kita mengiringi lagu Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi sama-sama ya. Nah, kita ajak juga teman-teman di rumah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita semua menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ayo.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur karena Engkau memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bagi kami, yang telah memberikan nyawanya, yang berkorban untuk kami, sahabat-sahabatnya dan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, ajari dan mampukan kami, anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Rumbai, bisa menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia bagi-Mu, bagi orang tuanya, bagi keluarga, setia dan baik bagi abang dan kakak, dan kepada guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, dan semua teman-teman. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, terimalah di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta tadi. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia sahabat kita yang setia, Tuhan kita yang luar biasa. Nah, Ina mau ajak adik-adik nyanyi. Ayo kita bernyanyi, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, dan oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Kita nyanyi bersama ya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini.
Tetap di rumah, tetap sehat, tetap bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.